Hey guys, welcome di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue kedatangan tamu nih. Ayo kita perkenalkan dulu. Halo Rio guys, gue Rio. Selamat datang bersama dengan Online gue Seller Podcast ya. Gile. Online Seller Daily Life. Hari ini Online Seller Daily Life. masih bersama dengan gue Michael. Kali ini kita bersama dengan Bung Rio dari Bandung. Bung Rio, yoi. Apa kabar Online Bung Seller Daily Rio? Life tuh ngapain aja? Banyak sih. Ya lu bisa dengerin lah di podcast episode gue yang macem-macem. Konon Jadi- katanya udah ratusan episodenya. Udah lebih dari 100, gila kan? Gak wajar ya. Anyway, kabar gue ya gitu-gitu aja. Masih selamat dari COVID untungnya. Amin. Jadi orang kalau nanya tuh ya kabar gue gimana, gue selalu jawab dengan kayak gitu tuh, Pi. Masih selamat dari COVID. Masih selamat dari COVID, terima kasih. Nah gitu aja. Oke. Dan biasanya orang-orang bakal bilang, aduh jangan sampai deh ya gitu. Ya kan gue udah bilang nggak kena ya udah gitu. Ya udah jangan ya. sampai. Ya udah ya. Nah, jadi di episode ini kita bakal bahas apa nih ngomong-ngomong? Gue juga nggak tahu topiknya nih. Kayaknya Topik. sih yang lagi belakangan kita lakuin sering bareng-bareng nih ya, tapi beda tempat. Wah, apa tuh? 3 huruf yaitu GYM. 3 huruf yang berat Wey. banget untuk dilakukan. Adalah gym. Oke. Gue terheran-heran sih seorang Pipi ya, seorang Michael ya, Iya. bisa memutuskan untuk gym. Tuh Mantep. gimana sih awalnya? Mantep banget ya. Buat kalian yang pengen tahu obrolan kita tentang gym, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast ini ya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin gym bareng Bung Rio. Asik. Ya, asik ya. Jadi tadi pertanyaan terakhirnya gimana Pi jawabannya tuh? Jadi ceritanya itu gua nggak tahu mau ngapain, jadi ya udahlah, ada temen gua ngajakin nge-gym. Enggak, kan ada kegiatan lain yang lebih nggak melelahkan gitu ya kan. Iya. Ini tuh tiba-tiba dari seluruh hidup lu gak pernah nge-gym kan? Bener kan? Nggak pernah, bener ya, gua nggak pernah nge-gym. Bener kan? Iya. Paling ngajak Miko jalan-jalan. Iya bener, olahraga gue cuma ngajak Miko jalan-jalan, kelilingin mall. Kardio lah hitungannya. Ke Udah. mall. Main bulu tangkis yang 2 tahun yang lalu, tapi gak ada, udah. Terus tiba-tiba ada teman SD gue ngajakin nge-gym. Oh, ada temen SD. Iya. Terus apa yang membuat lo tergugah untuk ya udah deh mau coba nge-gym gitu? Karena ini adalah tahun 2022, jadi itu sebuah tahun yang baru. Apa Oke. hubungannya? 2000. Iya sih, gue kebetulan, entah mengapa kebetulan, gue di awal tahun ini juga bertekad mempunyai cita-cita di tahun 2022 ini yang agak mustahil, karena sekalian kemustahilannya berhubungan dengan pandemi yang diharapkan selesai di tahun lalu, ternyata enggak juga gitu ya. Gue juga berharap di awal tahun ini langsung cita-citanya gue pengen six pack. Wah, bener banget. Bisa sih harusnya ya. Ya mungkin bisa kali ya. Cita-cita seorang PSK. PSK apa weh? Apa Apa? PSK apa? Pekerja. Pria 100 kilo. Lu 100 kilo. Cita-cita pria. Iya di atas 100 gue sekarang. Gokil. 104 gue sekarang. Lumayan ya. Lumayan, lumayan PSK. berisi. Iya, makanya berharap bisa six pack, bisa gak sih? Harusnya bisa. Soalnya gini ya, gue dulu waktu SMP punya temen nih. Dia tuh segendut itu 100 kilo lebih. Terus dia pergi ke China, terus dia belajar di sana bahasa gitu. Terus pulang-pulang kurus banget, bener-bener badannya jadi six pack, ada kotak-kotaknya. Gila kan? Padahal di sana banyak makanan enak ya. Iya, dia turun, bener-bener turun banget. Terus gue tanya, lu ngapain aja? Iya, Gua ngapain tuh? setahun lebih nge-gym. Setahun lebih. Cuman nge-gym kan nggak mungkin dong. Nge-gym jaga makan juga pasti dong. Ya itu. Tapi dia nge-gym Gimana sih? olahraganya kenceng banget kata dia. Dan bisa. Berapa jam gitu? Dia cerita nggak berapa jam dalam seminggu gitu? Dia nggak cerita sih, cuman kan gue ngelihat kayak perubahan nyata dalam hidup kita ya. Gue kan ngelihat bener-bener di depan mata gue loh, ini ada real case-nya, makanya gue percaya kita pasti bisa.
Nah, Nah masalahnya nih bulan ini gue terpaksa harus vakum nih sebulan lagi karena gue agak khawatir di tempat gym agak rame gitu. Gue ya walaupun udah nggak apa-apa, boleh masuk juga pakai peduli lindungi ya kan. oh lu pakai Ya, peduli sedikit lindungi, gue sih khawatir enggak sih. Oh, Terus tapi tempat gym lu kayaknya nggak terlalu rame-rame banget juga ya? kalau pagi nggak sih sepi, tapi kalau malam rame banget. Oh. Makanya gue belakangan ini Oh. pagi kan kayak kosong gitu. Oh. Nah terus lu di rumah tetap ada workout nggak? Enggak, workout gue yang gerakin tangan pakai sendok masukin ke mulut, olahraga gue di rumah. Tuh kan. Nah itu sebenarnya. Jadi kan gue pas diajakin nge-gym ya, ditanyain nih, lu itu kayak tadi lu tanya pertama-tama nih, apa sih yang pengen lu bikin buat nge-gym gitu, apa sih? Iya. Nah terus dia teman gue tuh bilang, lu kalau nge-gym itu nggak cuma olahraga doang, ternyata lu tuh bakal merubah lifestyle lu. Itu yang sulit lifestyle lu itu sulit. Lifestyle. Gue tuh kemarin juga berpikir hal yang sama, Pi. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa punya semangat untuk mengubah lifestyle-nya dia. Maksud gue, for what reason seseorang jadi mengubah makanan yang enak banget, goreng-gorengan lah ya kan, apalagi yang berminyak-minyak gitu ya kan, berubah menjadi sehat yang lebih banyak rebusannya, less garam, less gula sih gue lagiin program ngurangin gula sih sebenarnya. Nah itu lu bisa. Tapi kalau nggak ada garam gimana sih? Makanan nggak ada garam aneh juga ya. Iya gimana masakan nggak ada garam tuh, aduh. Itu namanya diet, bukan nge-gym. Beda. beda. Kan itu sekalian mengubah lifestyle kan, makanannya juga ikutan sehat kan ceritanya gitu. Oh kalau yang gue tangkep sih nggak sampai segitunya sih. Enggak sampai se-ekstrim itu. Lifestyle kayak gimana tuh yang dimaksud? Seenggaknya lu kayak jangan terlalu jajannya sembarangan. Gorengannya jangan terlalu parah lah. Kalau misalnya ada kan orang yang, aduh kalau sore nggak makan gorengan tuh nggak asik gitu. Ada kayak aja. Sakau gitu ya. Kalau nggak ngemil tuh nggak asik gitu. Terus diganti makan nasinya mungkin biasanya gue 1 porsi jadi setengah porsi, banyakin lauknya kayak gitu. Iya, gue lagi berusaha. Oke juga. Iya jadi nggak perlu. For what reason? Untuk kebahagiaan kayak gimana sih? Gue lagi nyari tuh ya. Untuk kebahagiaan kayak gimana? Gue pengen nge-gym gitu. Selain six pack itu tuh. Kemudian kemarin gue lagi berpikir, gue tuh orangnya kan seneng belajar banget tuh ya kan? Nah itu juga bisa dibilang, banyak orang juga bilang, lah kenapa lu bisa seneng belajar sih? Itu kan kegiatan yang gak menyenangkan gitu kan. Gue berpikir kayaknya gue tuh seneng belajar karena gue ngerasa sayang nih kan, ada otak di atas kepala gue nih. Kalau gak diisi dengan sesuatu kayak mubazir keberadaannya di kepala gue. Oke, benar. Nah dengan analogi yang sama ya kan, gue berpikir, oh mungkin gue bisa berpikir hal yang serupa. Mubazir nih, kalau otot ada di badan gue tapi koyor-koyor, lembek, ya nggak? Bisa jadi. Sayang kalau nggak dikencengin, nggak dikasih nutrisi, nggak di workout, mubazir keberadaan di badan gue. Padahal lu kan sebenarnya misalnya sekarang nih lu udah bisa angkat galon kan? Ya bisa, emang lu nggak bisa? Gua males. Berat, bukan nggak bisa kan? nggak gitu kuat gue. Jamil lu kayak SpongeBob, ngangkatnya cuma boneka di ujung-ujung. Makanya susah. Gue aja nggak bisa buka tutup galon, susah banget tuh. Kayak kurang kuat gue. Tapi buka tutup galon tuh memang permasalahan banyak orang sih, Pi. Itu susah ya. Iya, gue juga nggak ngerti sih penciptanya si tutup galon tuh. Kenapa bikinnya susah banget bukanya? Kalau otot lu mau dilatih, terus otot lu mau buat apa? Kalau misalnya udah kuat. Nah, ya juga ya, buat apa ya? Sekarang gue udah nikah gitu kan, bentuk tubuh, keindahan tubuh sebenarnya jadi juga penting sih. Ya menyenangkan hati pasangan biar ngelihatnya nggak buruk rupa banget. Nggak bergelember maksud lo ya? Iya, ya kan. Seenggaknya ya menyenangkan dilihat seumur hidup lah gitu. Kalau ototnya buat apa, minimum ngangkat galon aqua kagak capek ya kan? Iya bener juga ya. Berarti kan badannya jadi bagus gitu ya. Sehat, yang penting juga sehat.
sehat, betul banget. Betul. Ada bergerak sih minimum. Kalau gue tuh bergerak lah sejam lah sehari gitu. Lu seminggu berapa kali jadinya? Gue pakai sistem 3 hari nge-gym, sehari off. 3 hari sehari off. Itu diajarin temen SD lu itu atau gimana? Iya benar. Jadi kayak diajarin, dikasih tahu lu kalau misalnya hari ini latihannya ada dada, ada sayap, sama ada punggung kan, ada back. Nah abis itu besok off gitu, karena otot butuh resting. Oh. Ya gitu aja terus gitu. Nah, kalau gua ini gua targetnya setahun ini six pack itu dimulai dari tete dulu nih. Mana ada six pack di perut, gue beda. Ya ntar tetenya dulu. Gue problem paling cukup besar ini tete gue dulu nih. Oke. Gue tiap hari nge-gym tuh di situ dulu. Berharap ada perubahan. Tiap hari tuh. Tiap hari. Jadi terus chest terus gitu. Itu ada yang pernah nemenin lu nggak, atau ada konsultannya nggak? Oh nggak PT gitu ya? Nggak ada. Gua maksudnya lu ada satu session gitu with PT, atau lu ada yang temen ngerti gitu? Gue memang ada temen yang ngerti, ada. Dan dulu kan gue mulai nge-gym dari SMP tuh. Nah di SMP itu gue memang mempelajari lah gimana caranya workout gitu. Kalau misalnya itu area itu dilatih terus menerus setiap hari, bahaya nggak? Enggak sih, enggak ada. Cuman memang dia akan menyebabkan bagian lainnya nggak terlatih gitu misalnya. Cuman itu gue jaga juga dengan bentuk exercise yang sebenarnya kena juga ke otot lainnya gitu. Tapi terutama di chest. Berarti dari situ nanti turun ke bawah six pack-nya ya? Ya semoga dah ya kan. Cuman ya apa ya, capek ngeliat nih perut gede begini, ya kapan six pack-nya? Tapi deep down inside dia mungkin six pack ya kan? Mungkin tertutup oleh lemak. Iya ya kan? Kita cuma perlu buka lemak ini. Makanya ada operasi plastik sebenarnya biar gampang. Liposuction. Itu lemaknya gak usah dibakar, udah ambil aja, disedotnya nggak. Pengen banget gue sih nge-cheat ya, serp selesai urusan ya kan. Nah tapi lu nggak ada workoutnya, jadi nggak asik kan? Ya selama kita yakin di dalamnya deep down inside itu six pack. Mungkin nggak sih tanpa kita perlu. Kadang-kadang gue pengen gini, nitipin lemak gue buat teman-teman gue yang suka banget olahraga. Nih tolong di workout deh lemak gue nih. Jadi kita nggak usah olahraga, tau-tau besok jadi six pack gitu ya. Iya. Gue gantiin lo belajar lah. Nih otak lo kasih gue, ntar gue pelajarin buat lo, ntar gue kasih otak lo Inbergain. Tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin, makanya ini butuh kegigihan untuk mendapatkan sesuatu. Yoi, terutama six pack itu. Berarti ada kegusian ya, ada kegigihan, ada kegusian. Bisa juga. Tai garing gitu. Aspek lainnya adalah apa ya yang membuat kita mau nge-gym nih? Tempat gym lu deket rumah ya? Deket kantornya istri gua ya, deket kantornya dia. Dia juga nge-gym? Nge-gym. Asik. Dulu tapi waktu gue masih di Jakarta, tempat gym gue lebih deket lagi di Puri. Tapi emang kegigihan gue untuk nge-gym tuh serendah itu, Pi. Sehingga kalau gue pas nyampe parkirannya kagak ada, gue selalu parkir di situ terus gitu ya. Pas nyampe parkiran itu diambil orang, gue pulang lagi nggak jadi nge-gym. Ya marah. Ya pantas. Kegigihan gue serendah itu. Nah sekarang beda nih, gue harus gigi. Nah coba apa tujuan dan target lo nge-gym? Yang penting tuh gue gerak aja sih sebenarnya. Gue bangun, gue keluar kamar, gue gerak gitu. Nah tujuan akhirnya? Sama pertanyaan sama lo tadi. Kalau udah ada ototnya terus buat apa? Nah kalau gue buat ini nih, gue main bulu tangkis. Jadi kan gue tiap Sabtu tuh sekarang main bulu tangkis ya. Dari dulu sebenarnya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Dari SD bahkan gue udah main bulu tangkis. Terus
Emang gue demen bulu tangkis. Dulu gue juga ngeles bulu tangkis dan SMP, SMA bulu tangkis terus. Nah, ketika gue nge-gym itu kayak gue gak gampang capek. Terus pukulan gue lebih kenceng gila, lebih mantap gitu loh. Tapi gak terarah. Demi performa lu di lapangan main bulu tang berarti ya. Iya. Iya. Cuman tinggal dilatih arahnya sekarang. Jadi powernya udah ada, tinggal ketepatan gitu. Ntar lagi jadi atlet dong. Enggak lah, mati atlet. Gak ada duit. Tapi lu kan ada asma tuh. Gimana tuh? Emang bisa main bulu tangkis? Sejujurnya belum kambuh sih. Jadi lega malah. Wah. Luar biasa dong. Karena gue tahu diri sih, jadi gue main sekali, istirahatnya 2 kali. Wow. Iya, jadi kalau main bulu tangkis kan main per set gitu kan, ada gamenya kan. Lu nyari 2-1, habis itu gue istirahat 2 game. Kalau yang lain main 2 kali istirahat se-game. Nah kalau gue kan ya, gue tahu diri lah, gue bisa ngap kan. Jadi ya gue diatur. Gue main sekali istirahat 2 game. Iya. Yang penting lu jangan ketawa terbahak-bahak aja, Pi. Nah itu bahaya, kan? Itu juga bahaya tuh. Sampai guling-guling, ngetawain orang, guling-guling. Terus bengek. Pasti kambuh itu. Mau ngetawain orang malah kambuh, main bulu tangkis enggak. Itu bahaya sih. Geblek sih ngetawain orang. Ngomong-ngomong, apa? Apa? Ngomong-ngomong yang kita ketawain waktu itu yang kita ketawain waktu itu apa kabarnya ya? Aduh, mungkin udah jadi wanita luar biasa mungkin ya. Udah pakai kita ketawain wanita ini. Emang. Kesebut lagi. Kesebut deh parah. Aduh. Ngomong-ngomong ya, belakangan gue lagi nontonin kayak konten-konten gitu yang baru-baru belakangan ini gitu. Sekarang orang bikin konten tuh omongannya jadi nggak terlalu disaring-saring banget. Belak-belakan. Gue sebutlah mereka seniman-seniman gitu ya, Pi. Seniman-seniman yang memang kalau pas mereka aktif di dunia pertelevisian gitu ya, itu kan banyak dipangkas cara ngomongnya, pilihan katanya gitu kan. Nah begitu mereka sekarang tuh enak ya, ada kayak wadah podcast kayak gini, ada YouTube, ada Instagram gitu ya kan. Mereka bebas berkreasi banget, omongannya nggak ada disaring-saringnya sama sekali. Bener banget. Dan menurut gue ngatain orang enak yang ngatain dengernya. Gitu ya. Iya. Enak dengernya menurut gue juga. Kayak apa ya? Kayak nyata aja ya. Nyata. Dan dia kalau ngatain orangnya memang yang lagi dikata-katain ada di situ. Jadi ketawa-ketawa bareng, jadi tai-taian bareng gitu. Menurut gue bagus sih konten-konten kayak gitu sekarang. Banyak banget sih. Iya, sama konten-konten jujur sekarang makin banyak dan menurut gue seneng sih ngeliatnya. Ambil contoh lah kontennya, boleh sebut nama gak sih? Boleh lah, gak ada yang denger juga. Wah iya. Ambil contoh kontennya Raditya Dika, lu lihat gak? Enggak sih. Raditya Dika tuh kadang-kadang kontennya suka nge-review makanan. Nah dia tuh selalu disclaimer dulu dia ngomong, dia bilang di YouTube. Gue makan di sini nggak di YouTube. Sama bininya, dia kalau nge-review makanan sama bininya. Jadi dia bilang dari awal dia bilang gue nggak di-endorse ya sama tempat ini, gue datang aja dan biasa gue akan selalu bilang di awal gue nggak bayar, harus dibayar gitu. Dan harus dia nge-review makanannya. Maksudnya dia harus ngebayar maksudnya, harus mau dibayar. Dan dia? Nah dia bilang, dan dia nge-review makanannya dengan bener-bener sejujurnya. Jadi misal worth it sesuai harganya atau harganya mahal, dia ngomong ini memang harganya mahal banget ya, cuman tau lah misalnya dia lagi makan kepiting gitu ya, kepiting Alaska tuh kan mahal banget, Pi. Gak pernah denger gue. Kepiting Alaska itu loh yang kakinya gede banget, yang panjang-panjang, king crab bukan istilahnya. Iya, king crab betul. Iya. Itu mahal banget sih. Mahal banget, 350.000 per gram. Per 100 gram. Oh, mahal ya. Terus habis itu dia makan di restoran. Dia makan. Dia bilang ini enak banget. Cuman mahal sih kata dia. Nah, kalau yang enggak mau terlalu mahal juga ada kepiting yang lain, paling mud crab kata dia gitu. Nah, bumbunya nih begini dijelasin. Dan benar-benar jujur, jadi
kalau nggak terlalu enak dia nggak upload katanya. Itu pas dia lagi Jadi makan kalau- kepiting Alaska yang A kan. Iya, Terus dia bilang ada yang mud crab kan. ada betul. Mungkin gak dia Ada dibayar mud sama crab si mud apa. crab? Nggak, mud crab itu menunya. Menu. Kirain tuh Menunya, ada brand menunya. lain yang lebih murah terus enak, terus dia dibayar sama itu. Enggak. Diselipin. Di tempat yang sama. Jadi ada yang mahal, ada yang nggak terlalu mahal banget. Oke, itu jujur ya menurut lo ya? Jujur sih kata gua, bagus sih. Dan soalnya dia mengklaim, dia bilang itu nggak bohongan kata dia. Gua nggak nge-endorse ya, gitu. Terus apa lagi nih? Ya, sama ini Vindes, tau Vincent Desta. Oh itu di podcast ya? Atau ada YouTube-nya Iya, juga? YouTube. Hmm, Vincent dan Desta, judulnya Vindes sih itunya YouTube channel. itu kocak juga. Itu juga dia kayaknya sih dia kayak talk show, tapi dia bilang namanya bukan talk show, itu mah tongkrongan kata dia. Oke, Jadi dia oke. ngundang satu bintang tamu duduk situ ngobrol-ngobrol. Nah ngobrol-ngobrol ini kalau lu perhatiin ada yang boleh ngerokok, ada yang enggak. Oke, Lu oke. bayangin, jadi acara begitu bisa ngerokok sebebasnya coba di acaranya. Ya bebas kan ya Man- sebenarnya, kan dia yang punya acara ya. Iya betul. Gue ngeliat, wah kemajuan juga ya kayak gitu. Di YouTube ya. YouTube, lihat coba. Boleh tuh. Kembali ke lu nih, gimana kesibukan belakangan dagangan gimana? Kita kan online daily seller kan? Online seller Masa nggak daily ngomongin lah ya. dagangan? Online seller daily life. Dagangan gitu-gitu aja sih. Ada aja yang beli, terus harga pada naik, tapi ya masih aman lah, masih bisa lah. Tetep rame-rame aja. Iya, karena gue tuh jualnya segmentasinya middle up, yang udah belanja tuh udah nggak pakai mikir. Orang-orang, Iya. orang-orang ya kayak bakersnya atau yang fanatik pakai merek tertentu kayak gitulah. Oh. Jadi Tapi ya mereka biasanya aman lah. pakai pemakaian pribadi apa bukan sih, Pi? Biasanya Atau itu buat bikin kue. Gue kan jual coklat baking ya, buat bikin kue pribadi, buat bisnis, tapi yang versi kelasnya yang small ya. Gitu. Kalau yang udah massal, yang kayak bakery besar itu udah nggak masuk harganya kalau pakai coklat mahal. Gitu. Gue tadi baru habis nonton kontennya Jerome Pauline pas ke something, tau something gak? Itu skincare ya? Skincare, betul. Terus- Skincare yang dia juga kuat di online selling kan. Iya. Dia punya 1.500 toko online. Gila. Itu maksudnya dropshipper, reseller dia kan? Mungkin maksudnya reseller kali ya yang dia maksud. Dia sistemnya kan Nah, gitu. Oh gitu. Hmm. Oh, nah dia katanya target tahun depan adalah jual ke 3 negara di luar negeri. Nah, gimana lu, Pi? Udah berniat jual ke negara luar negeri belum tuh? Justru coklat gue dari luar negeri ke Indo. Oke. Beda ya. Rempah mungkin, rempah-rempah gitu. Justru yang rempah lagi nggak laku. Oh. Iya, karena Bukannya gua- pas pandemi gini pada lagi beli pon-pon gitu? Kan gue jualnya di kota besar ya, di Jakarta ya. Orang tuh males makan yang kayak gituan. Daripada Oh. ini gue lagi pelajarin behaviornya. Mereka lebih mau yang bentuknya udah kapsul, atau mereka lebih Iya. mau makan suplemen yang dari US, dari Aussie gitu loh. Suplemen vitamin gitu yang udah pasti mahal, tapi nggak tahu juga isinya apa. Oh, konsumen lu tuh berarti juga tetap sekitar lu juga ya, Jakarta ya, nggak konsumen dari luar kota gitu, enggak ya? Nggak bener ya, konsumennya tetap dari area-area Jakarta juga kebanyakan. Oh, maunya yang praktis aja ya, tinggal tuang di tangan terus ditelen gitu ya. Bahkan dia maunya kapsul, kalau mau sehat suplemen gitu mereka maunya gitu. Barangkali lu mau membuat inovasi empon-pon dalam bentuk kapsul gitu, Pi. Udah ada,
Tolak angin. Oh iya. Tolak angin tuh isinya empon-empon loh. Ada jahe, ada kunyitnya, ada Oh itu. gitu. Ada. Kalau lu perhatiin di bagian belakang, ada semua di dalam satu tolak angin. Oh iya. Makanya yang kayak gitu kan, Geblek. itu isinya empon-empon. Gue suka ngomong ke tante gue nih, misalnya dia kan tradisional kan, orang-orang jadul zaman dulu kan. Lu ngapain ngerebus empon-empon yang gue jual, atau wedang uwuh ngapain? Itu kan dari bahan beneran dikeringin. Nah beda kan, lu mending minum satu saset tolak angin aja udah ada semuanya di situ. Oke, setelah ini gue akan ngelihat sasetnya isinya sama ya. Iya, itu bahasanya Latin. Tapi bahasanya sama kayak ini ya, mixed vegetable with special nut sauce. Iya, padahal apa? Bumbu kacang. Gado-gado padahal. Gado-gado. Oh, oke, mind blown sini. Seru ya? Gue baru habis beli dong. Empon-empon itu pack-packan kecil-kecil gitu buat tim gue biar imunitasnya naik gitu. Repot kan, lu mesti seduh lagi, lu mesti saring lagi, bahkan lu mesti masak. Tahu itu tuh mesti dimasak, bukan diseduh doang tuh. Bener. Ribet banget kan hidup lu. Belum mesti kasih gulanya lagi yang kalau kebanyakan kemanisan kurang pahit nggak ya? Iya, rempong kan. Jadi ya udah, tolak angin sih udah paling the best misalnya. We proud of tolak angin dan Indomie ya kan. Gue lagi beli Indomie baru, namanya apa ya? Tadi jadi lupa gue. Apa? Apa? Ada mie baru tau, yang di mie best mie namanya. Best Wok apa best mie? Best Wok. Itu Best Wok. 4.500-an satu bungkusnya. Iya. 4.500-an. Nggak murah sih, mahal, cuman enak sih. Oh, mie goreng ayam pop. Oh, wah, itu Indomie ayam pop. Iya, baru gue lagi beli nih, belum nyampe gini, gue makan dulu dah. Wah, menarik. Tapi Indomie memang punya strategi. Kalau jualan rasa yang khas per daerah, dia nggak jual di daerah lain. Oh, jadi gitu. misalnya mie kocok Bandung, rasa mie kocok Bandung cuma dijual di sini. Di situ nggak ada. Lu beli online bisa kan? Iya, beli online pengecualiannya. Tapi kalau lo cari di supermarket gitu, mie kocok Bandung nggak ada. Nah, ayam pop gitu mungkin lo belinya dari mana? Padang? Enggak, gue beli dari official store Indomie di Tokped ada. Oh, oke. Sadis ya. Kalau ada official store gitu sih matiin yang offline banget nggak sih? Sejujurnya iya sih. Iya kan? Iya. Oke, sesudah ini tolong endorse online seller daily life, Indomie dan tolak angin sama Best Wok. Kalau dia denger, listenernya ada sekitar 300 ribuan ya kan? Ada sih. Iya, Bi. Ada. Wih. Dibayar 300.000 sekali denger. Dengerin loh semuanya. Iya nih, lo orang harus dengerin nih, podcast berisi nih. Nanti kita akan ada episode selanjutnya kan? Asik, oke, boleh banget. Jadi episode ini tentang gym ya. Nanti mungkin tahun depan kita bikin lagi. Bagaimana? Dari gym sampai mind blowing, empon-empon adalah tolak angin. Bukan, tahun depan kita bikin lagi. Bagaimana progres gymnya? Oh iya. Iya dong. Lu udah six pack belum lo, iya kan? Aduh, atau still one big pack. Iya, udah 100 kilonya tetap 100 kilo atau ternyata udah jadi 80 dan berisi gitu. Tapi bener juga loh, bisa jadi lu tetap 100 kilo cuman body fat lu hilang jadinya otot. Iya, bisa sih, bisa kan ya, nggak apa-apa kan, tetap 100 kilo kan. Bisa Amin lah ya, amin. Iya. Apa-apa. Oke lah, udah 30 menit nih kira-kira nih. Widih, lama juga. Thank you banget loh Bung Rio udah bersedia kita ngobrol-ngobrol nih. Sama-sama Bung Pipi. Ditunggu kehadirannya di Jakarta nih. Siap, amin, doakan. Jadi buat yang mau catch up sama kita nih bisa
DM Instagram gue di @_hellomichael. Atau Bung Rio mau kasih DM Instagram gak? B Januari OOO. Asik. Atau bukunya, ada bukunya? Bukunya Randomers Book. Tapi lebih asik lagi kalau lo follow Twitter gue, _Kribo, E-nya 2, KREEBO _KREEBO. Itu mantep banget. Kribo. Itu Twitternya tuh mind blowing banget ya. Mind blowing banget. Jauh lebih mind disaring, blowing. Gak pakai disaring, gak pakai sugar coated. Mantap, lo harus follow juga tuh _Krebo. Oke, sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Bye bye. Sorry, nggak pakai underscore, si Kribo aja, si Kribo disambung. Asik. Oke, jangan lupa di Oke, follow. silakan di closing lagi. Oke, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Have a nice day, guys. Bye. Bye bye.